tentang bagaimana membuat aplikasi GUI ya, dari mulai yang awal sampai menambahkan beberapa widget. Jadi seperti kalau misalnya ada text box, ada scroll text, ada radio button atau text button, namanya widget ya. Nah, konsep atau format awal dalam membuat aplikasi GUI itu, nah ini sudah saya tambahkan di e-learning. Kalau Anda mau coba, itu ada berapa contoh di chapter 1 tentang pembuatan aplikasi GUI dengan penambahan widgetnya, dari mulai label sampai text box ya. Kemudian di chapter 2 itu tentang bagaimana kita melakukan tata letak widget atau layout management ya. Di sini pun sudah disinggung juga. Nah, ini mungkin sedikit mengulang ya. Jadi TK Inter adalah sebuah modul untuk aplikasi GUI yang memang sudah otomatis terinstall pada saat kita menginstal Python. Nah, strukturnya seperti ini. Yang GUI pertama di awal ya. Yang pertama kita lakukan import dulu modulnya, TK Inter gitu ya. Kemudian di sini ketika diimport, kita supaya lebih singkat dalam penulisan kode programnya, TK Inter kita aliaskan dengan nama TK saja gitu ya. Nah, setelah diimport, nah di sini ada konsep OOP-nya, kita buat sebuah instan atau objek dari modul TK, yaitu ada di kelas TK yang huruf T huruf besar ya, huruf buka penutup, dengan nama objeknya atau instannya adalah Win. Ya, ini sebenarnya nama yang bisa kita buat sendiri, terserah kita. Di sini Win itu mengacu pada Windows, karena nanti outputnya berupa sebuah Windows atau jendela. Kemudian pada window atau ya tadi objek tadi bisa kita tambahkan title atau judul gitu ya. Di atasnya, sebelah kiri atas itu ada judul title dari jendela atau window ini. Bisa kita kasih title-nya adalah Python GUI. Nah, kemudian kita panggil fungsi main loop ya, supaya GUI-nya itu tampil ya. Selama tidak di close, dia akan tampil terus-menerus karena dia melakukan looping secara terus-menerus. Nah, ini seperti ini nanti outputnya ya. Di sini tadi title-nya, kemudian ini adalah sebuah Windows-nya ya. Nah, ini sebetulnya yang icon ini juga bisa diganti ya. Ini icon standarnya berupa sebuah sepertinya bulu ayam atau apa gitu ya. Nah, di sini penjelasannya gitu ya, how it works ya. Jadi di atas ada 9 baris ya. Pertama kita import modulnya, kita buat alias namanya TK supaya menyederhanakan dalam penulisan kode program. Kemudian di line 12 tadi ya, kita buat instant atau objek dari kelas TK dengan memanggil konstruktornya, yaitu TK kurung buka kurung tutup. Jadi kita menggunakan nama alias TK sehingga kita tidak perlu menulis lebih panjang dengan lengkap itu TK Inter gitu ya. Jadi kode program dibuatnya kita cukup dengan tulis TK saja. Kemudian kita lakukan assignment kepada instance kelas tadi atau objek tadi dengan nama Win tadi ya, Windows. Tapi ini nama sebetulnya bisa apa saja, terserah kita ya. Dan di sini kita kan Python adalah sebuah jenis pemrograman yang dinamis, di mana kita tidak perlu mendeklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel gitu ya. Ketika kita akan mengassignnya atau memberi nilai, kita bisa langsung mendeklarasikan tanpa harus ya menentukan tipenya apa. Jadi langsung Win sama dengan gitu ya, TK. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Nah, ini main loop tadi ya. Jadi di baris ke-20, we start the Windows event loop by calling the main loop method. Jadi kita panggil metode main loop yang ada di kelas Win tadi. Atau instan ya, objek dari kelas tadi yang TK ya. Itu objeknya adalah Win. Kita panggil sehingga nanti GUI-nya akan terus tampil. Jadi kalau tidak ada main loop-nya, nanti GUI tidak akan tampil.
Jadi the event loop end when, nah jadi event loop akan berakhir ketika user kita menekan atau mengklik tanda silang ya. Itu yang pertama. Nah, tadi GUI yang pertama, coba saya tampilkan dulu di sini ya. First GUI. Saya share dulu sebentar. Nah, ini sebenarnya tinggal dicoba saja sama Anda di mana di e-learning sudah saya tambahkan source code-nya. Nah, jadi nanti oh di sini nggak tampil ya. Tampilannya ya seperti ini jendelanya ya. Ini ada title-nya, ini ada minimum, minimize, maximize, close. Nah, ini menghentikan menu tadi dengan close. Kemudian ini Windows-nya bisa kita atur ukurannya gitu ya. Nah, bisa. Nah, kalau kita ingin misalnya membuat Windows-nya tidak bisa kita ubah-ubah ukurannya, itu juga bisa ya. Not resizable ya. Sudah berbagi belum saya? Sudah ya. Jadi sama ini Windows Win ininya objeknya title-nya sama. Nah di sini ada metode ya di kelas TK tadi yaitu resizable. Nah di sini buat false sehingga dia tidak akan atau tidak bisa di ubah-ubah ukurannya. Atau bisa juga di contoh di bawahnya misalnya yang di comment out ya. Misalnya hanya ini kan ada dua ya false false. Misalnya hanya sisi X atau sumbu X secara horizontal saja, jadi bisa ditarik ke samping, ke kiri atau ke kanan, sementara ke atas ke bawah sumbu Y itu tidak bisa. Itu tinggal ditukar di sininya true, di sininya false. Kalau hanya bisa ditarik dari atas dan bawah, berarti di sininya false, di sininya true. Seperti itu ya. Itu yang resizable, not resizable sorry ya. Ini sebenarnya tinggal di running saja gitu ya. Nanti bisa Anda coba misalnya ditukar ini, yang ini di comment out seperti ini ya. Yang ini diaktifkan. Nanti efeknya seperti apa? Jadi false false, true false, false true, true true. Kalau yang tadi true true gitu ya. Tuh. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk mencoba memahami gitu ya, bagaimana dia bekerja. Nah di sini jadi dia menggunakan fungsi not resizable ya, dengan menggunakan parameternya diubah-ubah dengan menggunakan boolean type ya, tipe boolean bisa. Nah ini seperti penjelasannya. Jadi metode resizable itu ada di dalam kelas TK dengan melewatkan argumen false. False artinya kita bisa melakukan pencegahan supaya GUI-nya itu tidak bisa diubah ukurannya.
Nah, kalau misalnya hanya satu sisi saja atau sumbu X atau sumbu Y saja, itu tinggal diubah aja sini. Jadi yang ini sumbu X ya, kalau misalnya dia bisa ditarik kiri kanan berarti sininya true. Kalau hanya bisa ditarik atas bawah berarti di sininya true. Seperti itu ya, lebih mudah lah ya. Kemudian ada lagi, tadi kan baru sebatas belum ada apa-apanya ya, Windows-nya. Nah, bisa kita tambahkan widget. Nah, yang pertama adalah kita menambahkan label. Label tulisan biasa gitu ya. Tadi ada title itu di atas ya, di Windows, di Windows. Nah, ini ada menambahkan label di baris ke-19 dengan menyebutkan nah ini di sini jadi ada 2 kali melakukan import ya. Sebenarnya sama-sama tkinter juga. Coba kita lihat di sini. Jadi kita import ya modul terpisah dari tkinter yaitu namanya modul TTK. Jadi sebetulnya di TK di tkinter biasa juga ada ya label, tapi TTK ini adalah modul yang lebih advance ya, yang membuat GUI-nya tampil lebih menarik, gitu, lebih baik gitu, dibandingkan dengan TK gitu ya. Makanya kita lakukan import lagi untuk modul TTK-nya itu dengan from tkinter import TTK gitu ya. Nah ini. Jadi sebetulnya di TK pun ada, tapi kita gunakan widget labelnya yang ada di dalam TTK sehingga kita lakukan import di sini. Nah di sini label ini akan kita tempatkan di Windows kita, itu di Win gitu ya. Tadi namanya Win ya. Nah ini namanya Win. Kemudian teksnya apa? Label itu tulisan ya. Misalnya teksnya adalah a label. Kemudian titik ya menggunakan notasi dot. Grid. Nah grid ini kita lakukan posisinya ada di mana gitu ya. Jadi kalau kotak Windows itu kita bagi ke dalam kolom dan baris ya, kolom dan row ya. Kalau ini diisi 0, 0, kolom ke 0, baris ke 0, berarti dia ada di pojok kiri atas. Ya, jadi seperti tabel lah ya. Cuma di sini dimulai dari angka 0 bukan dari 1 gitu. Kolom pertama itu kolom 0, jadi paling kiri, kolom paling kiri. Dan baris pertama atau baris ke 0 itu ada baris paling atas. Sehingga ada di kiri atas. Ya. Jadi tulisan labelnya ada di kiri atas nanti. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kita tarik ke bawah pun nanti dia tetap ada di atas ini, kiri atas. Itu salah satu sebetulnya konsep dari layout manajemen ya. Nanti di bab 2 ya, nanti mungkin kita coba bahas hari Kamis ya. Bagaimana kita melakukan layout manajemennya. Kemudian widget yang lain misalnya kita tambahkan button. Kemudian button tersebut ada teksnya, tulisannya. Ketika kita klik, ya, itu tulisannya berubah. Ini button pun kita buat itu di apa namanya? Di modul TTK juga gitu ya. Jadi yang lebih advance memang widget ini ada di modul TTK sehingga kita import juga tadi 2 kali. Dan ini seperti ini misalnya label gitu ya. TTK label. Ini kalau ini apa namanya? Letak labelnya kalau tadi kan disatuin di sini ya. Dot grid kolom ke 0 baris ke 0 itu. Atau bisa juga kita pisahkan seperti ini gitu ya. Di mana label ini namanya A_label ya. Nama labelnya gitu. Kemudian A_label juga gridnya posisinya ada di kiri atas gitu. Kemudian biasanya kalau button ya, kalau diklik itu kan dia ada peristiwa tertentu gitu ya. Kalau diklik itu ngapain gitu. Nah, di sini button tersebut ketika diklik dia memanggil sebuah metode atau sebuah fungsi yaitu click me. Nah, di sini buttonnya ya. Bisa nama buttonnya adalah action. Kita pakai ttk.button. Jadi ini adalah nama ininya ya, standarnya.
Seperti ini juga tk.label gitu, tk.button ada di dalam window Wins. Buttonnya bertuliskan click me, gitu ya, koma. Nah, komennya ketika dia diklik, ya, dia akan manggil ke fungsi click me. Itu nanti di dalam click me nanti actionnya adalah dia akan mengubah, ya, dengan menggunakan modul configure, tulisan teks yang tadinya click me di buttonnya berubah menjadi I have been clicked atau saya sudah diklik. Kemudian tulisannya menjadi merah, labelnya. Ini kan a label ya, a label dibuat, dikonfigur, foreground-nya red, ya. Kemudian tulisannya menjadi yang tadinya a label menjadi a red label. Jadi ketika diklik buttonnya, ya, berubah tulisan buttonnya, kemudian labelnya juga berubah menjadi warna merah dan tulisannya berubah tadinya a label menjadi a red label. Kemudian, nah, buttonnya posisinya ada di mana? Dia ada di kolom pertama baris ke-0. Berarti di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan dari label. Jadi di kolom kedua. Nah, seperti ini kolom pertama, kolom ke-0, ini kolom kedua. Tapi sama-sama di baris yang sama, baris ke-0 atau baris pertama. Ketika ini pertama klik me, ketika diklik, nanti dia berubah menjadi, nah, gini ya. Ini akibat tadi memanggil fungsi click me tadi. Nah, ini penjelasannya seperti saya sampaikan tadi ada di sini. How it works. Kemudian widget yang berikutnya adalah text box, ya. Text box ini adalah biasanya adalah digunakan untuk menginput teks dalam format satu baris. Nah, kalau di Tekinter itu disebutnya entry, nama widgetnya, yaitu text box. Ya, sebenarnya sama ya. Misalnya tadi yang tadi ya, nah, kita ubah nih, kita tambahkan ini label ya, labelnya kita geser, ada sebuah label ya, enter a name gitu ya, ada di atas ini. Kemudian, nah di sini karena entry atau text box ini akan menerima data gitu ya, dan data apapun yang diinput nanti tipenya adalah string. Nah di sini kita panggil modul atau metode string var yang ada di modul TK atau kelas TK ini. Ya, string var, jadi dia akan menerima data apapun, ya, bertipe string nanti disimpan di dalam variabel name. Nah, kemudian ya untuk text box-nya kita tambahkan ya, namanya widgetnya kalau di tag itu namanya entry ya. Dan nama text box-nya adalah name underscore enter. Ada di dalam Windows Win. Lebarnya 12 pixel. Ini lebarnya 12 pixel. Kemudian teks variabelnya adalah name. Jadi nanti dia di sini akan menerima ya apa namanya? Yang diinputkan melalui text box ini ya, itu nanti akan disimpan ke dalam variabel name. Nih, namanya text variable sama dengan name. Posisinya, posisi dari si enter text box ini itu ada di kolom pertama baris kedua. Nah, ini di sini ya. Ini kolom pertama sama dengan label enter a name tadi. Tapi posisinya di baris kedua. Maka sini row-nya 2. Button ini pun sama ya. Posisinya ada di kolom kedua atau kolom 1 baris ke-1. Nanti di bawahnya bentar. Teks. Jadi sebetulnya ini dari yang pertama dibuat tinggal ditambah gitu ya.
Meskipun sudah saya tambahkan juga di dalam di e-learning, tinggal Anda download, tinggal dicoba satu persatu. Nah ini tadi ya, jadi buttonnya itu ada di baris kedua atau row 1 kolom 1 ya, atau di kolom kedua. Nah, ini penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini tentang kursor ya. Nah biasanya kalau kita sudah melibatkan aplikasi GUI dan ada text box atau input entry, kita akan lebih nyaman kalau kita gunakan ada kursor yang tampil di dalam entry widgetnya. Jadi ada yang berkedip-kedip. Nah, di sini kita gunakan metode fokus. Jadi membuat sebuah objek dari tag inter, nanti diinikan ke dalam metode fokus. Misalnya, nah di sini, nah ditambahin lagi ya. String var sama ini button ya. Click me, kalau diklik dia manggil fungsi click me. Nah, di sini ada di dalam text box-nya atau entry-nya itu namanya name enter, itu kita panggil metode fokus ya. Yang gunanya adalah menempatkan kursor ke dalam entry. Jadi ada yang berkedip di dalam text box-nya. Nah, ini ada yang berkedip ya. Kalau tadi nggak ada, belum ada kalau tadi. Itu tandanya bahwa di situ kita atau si user diminta untuk menginputkan sesuatu. Karena di situ perintahnya adalah enter a name, berarti digunakan untuk menginput nama. Ya. Nah, itu beberapa ya widget ya yang bisa Anda coba. Di sini juga ada combo box ya. Kalau combo box berarti dia nanti akan ketika diklik nanti ada list yang ada daftar ya di situnya. Nah, tinggal misalnya di sini contoh ya, misalnya ada label choose number ya, gridnya ada di kolom pertama, baris ke 0 berarti di sebelah kanan ya, tapi di baris pertama aja, lebih kanan lagi. Nah, di sini kita buat combo box ya, namanya misalnya number chosen. Nah, value-nya itu ada pilihan 1, 2, 4, 42, 100. Ya, kalau grid itu berarti tata letaknya gitu ya. Kemudian di sini ada nama combo box-nya ada number chosen ya. Current-nya 0, berarti nanti ketika belum dipilih itu di situ tertulis secara default itu angka 0. Nah, ini misalnya. Nah, kayak gini ya. Ini pilihannya. Nah, ada ya. Nah, nanti bisa Anda coba sekaligus juga di situ ada beberapa yang harus Anda kerjakan untuk diupload sebagai tugas ya. Nah, di dalam e-learning itu nah ya. Tadi udah text box ya, fokus, combo box ini tadi. Ada check button, biasanya untuk pilihan ya. Kalau check button berarti kita bisa memilih lebih dari satu. Kalau radio button pilihan juga, tapi dia hanya bisa dipilih satu saja. Kemudian ada scroll text ya, itu teks yang digulung ya. Kemudian ada beberapa widget lain yang menggunakan looping. Nah, nanti sebenarnya source code-nya sudah ada di e-learning ya. Ini tinggal Anda download saja nih chapter 1 ya. Kalau hari ini kita bahas di chapter 1. Itu bisa nanti Anda coba satu persatu di e-learning. Seperti misalnya nih, saya tampilkan nanti kalau dibuka foldernya gitu ya. Dibuka foldernya.
Nah, ini chapter 1 seperti ini ya. Jadi ada beberapa, nah tinggal nanti ada sesuaikan namanya, misalnya adding widget in a loop. Nah, nanti tinggal dilihat sini ada. Gitu ya. Scriptnya. Nah, misalnya ada yang belum paham ya tinggal dibuka tadi yang PDF-nya. Maksudnya apa atau di bagian how it works-nya gitu ya. Dan ini ada semua. Itu di chapter 1. Nanti yang chapter 2 juga sama ya. Nanti kita bahas di hari Kamis ya untuk chapter 2-nya tentang layout management. Nah, di e-learning juga sudah saya tambahkan beberapa VPL ya, ada berapa? 7, 8, 10 nih. Nah, ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebetulnya sudah ada semua di tadi ya, di source code tadi, tapi yang ini silakan Anda kerjakan, nanti tinggal di upload sebagai tugasnya. Yang menandakan ya Anda mencoba ya. Kalau mau mencoba semua ya tadi kita tinggal dibuka saja ini source code-nya ya, diekstrak, nanti tinggal open folder di Visual Studio Code, nanti bisa Anda coba satu persatu. Oke, baik ya. Itu saja untuk penjelasannya atau tutorialnya. Untuk selanjutnya silakan bisa Anda coba dikerjakan tugasnya, atau bisa juga dicoba satu persatu yang ada di source code yang ada di e-learning. Kalau ada yang belum dipahami bisa dibuka di di file PDF-nya ya, di bagian how it works. Kalau belum paham juga nanti bisa Anda tanyakan ke saya gitu ya melalui grup WhatsApp. Baik, itu saja ya untuk tutorial atau penyampaian tentang aplikasi GUI ini. Nanti kita lanjutkan lagi hari Kamis untuk layout manajemennya, dan nanti di pertemuan ke-8 saya akan tampilkan juga nanti salah satu contoh bagaimana dari mulai mendesain, jadi mengidentifikasi user requirement sampai kita buat aplikasinya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ini mahasiswa BM, ini ada berapa mahasiswa sih? Ada 20 berapa? Coba saya cek. 23, Pak. Ada yang terlambat absen? 23 ya? Di sini sebentar. Oh ya, udah habis semua sih. Tapi kenapa di Gimik cuma ada 20 ya? Harusnya kurang 4 nih, 19, 20 kan sama saya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Atau cukup? Karena waktu kita juga terbatas ya, kalau di bulan puasa ini sampai 9.30 ya. Baik, kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Karena itu nanti untuk hari ini tatap mukanya cukup sampai di sini ya. Silakan Anda kerjakan tugasnya, dan silakan dicoba juga beberapa kode yang mungkin tidak dimasukkan ke dalam tugas, tapi kalau Anda pengen tahu gitu, pengen atau misalnya penasaran seperti apa nanti tampilannya, ya silakan dicoba yang ada di dalam e-learning. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih ada semua perhatiannya. Ini baru ada yang gabung satu orang Anda Pak. Kenapa keluar masuk terus ya? Ya, bagi yang baru gabung nanti bisa dilihat materi penjelasannya di mana, di format atau file PDF ya. Kemudian silakan Anda coba satu persatu source code-nya yang sudah saya sertakan juga di e-learning. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.